biasanya kita merawat tubuh atau rambut dengan ke tukang cukur dan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, tapi dulu itu di masa Yunani, kita sambil dipotong rambutnya, sambil juga dicabut giginya. Di satu tempat, satu orang yang ngerjakan. Aduh, yuk kita cari tahu di Untupedia. Awal mula tukang cukur itu gimana sih? Nah, ini berawal dari tahun 196 before Christ. Jadi tukang cukur itu baru muncul di tahun tersebut, dimana pada saat itu kan sering perang-perang. Nah, salah satu yang berjaya di zaman itu adalah Yunani. Nah, orang-orang Yunani itu sukanya rambutnya dipanjangin, terus biasanya gayanya mulet gitu, terus janggutnya keriting gitu-gitu. Tapi berhubung suka perang-perang ya, menurut Alexander Agung atau Raja Macedonia, ini kayak khawatir gitu kalau rambutnya panjang, terus ini kan pas perang bisa ditarik musuh kan, jadi bakal ngerepotin saat perang. Masuk akal juga sih. Sehingga mulai saat itu kebutuhan tukang cukur itu juga meningkat. Ini perintah raja loh guys, dan menyebar seiring dengan meningkatnya pengaruh Yunani, dan akhirnya memasuki wilayah Romawi, di mana mereka di perkotaannya itu mendirikan kios-kios gitu di sepanjang jalan kota. Selanjutnya, untuk perkembangan tukang cukur itu gimana sih? Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, tukang cukur ini adalah tonggak kehidupan. Jadi mata pencarian utama untuk makan minum. Nah, para biku ini meminta untuk tukang cukur mencukur wajah dan tonsur mereka. Tonsur itu bagian bundar di atas kepala ini. Nah, pada masa ini dokter itu dilarang kayak melakukan prosedur pembedahan, karena saat zaman itu tubuh ini dianggap suci, jadi nggak boleh diopok-opok. Nah, tapi para biksu yang juga berpraktik sebagai dokter ini menganggap operasi dan prosedur pembedahan sebagai hal yang kotor dan di bawah martabat mereka. Sehingga ya udah nih, tugasnya diserahkan ke tukang cukur. Hal ini diperkuat pada tahun 1163, ada sebuah dekrit kepausan melarang para biarawan menumpahkan darah, sehingga semua tugas bedah itu dilimpahkan ke tukang cukur yang terampil. Selain pertumpahan darah, tukang cukur ini dipanggil untuk melakukan hampir semua operasi bedah dan juga gigi. Nah, serta pekerjaan yang lebih buruk seperti pembalseman dan otopsi. Wah, bener-bener multiverse, multi guna. Hal ini juga berkaitan dengan awal mula dari tiang cukur. Salah satu kunci dari tugas bedah tukang cukur adalah bertumpahan darah. Nah, perdarahan ini dilakukan karena beberapa alasan, tetapi dasar pemikirannya adalah bahwa di dalam tubuh ini kayak ada darah buruk, semacam mungkin kayak kemoterapi gitu ya, mungkin mereka pikir. Nah, darah buruk atau tidak sehat itu di dalam tubuh digantikan oleh darah segar yang sehat. Nah, pendarahan pasien ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya kayak bekam, lintah, tapi yang paling umum adalah memotong pembuluh darah pasien kemudian dialirkan ke baskom. Karena perdarahan menjadi salah satu tanggung jawab utama tukang cukur, mereka memasang tiang berwarna merah, putih, dan biru seperti yang kita saksikan sampai saat ini. Nah, artinya ada tersendiri nih. Putih menggambarkan perban, merah merupakan aliran darah, kemudian biru menggambarkan pembuluh vena, atau ada beberapa sumber kalau menyebutkan
Biru itu artinya nasionalisme di Amerika, karena bendera Amerika kan ada biru-birunya toh. Kemudian ada bulatan di atas tiang, itu menggambarkan baskom, tempat penyimpanan lintah. Kemudian bulatan di bawahnya adalah baskom untuk menampung darah. Untungnya praktek ini tuh nggak sampai sekarang masa modern. Jadi udah ada mulai pemisahan tukang cukur dan ahli bedah. Nah, abad ke-12 dan 13, universitas sekuler mulai berkembang di seluruh Eropa, dan sering dengan meningkatnya studi kedokteran dan anatomi, muncul pula peningkatan studi di bidang bedah. Hal ini menyebabkan perpecahan antara ahli bedah yang terlatih secara akademis dan ahli bedah tukang cukur. Ini kayak apa ya? Kayak tukang gigi sama dokter gigi kali ya. Nah, setelah itu bedah akademis menandai status mereka dengan mengenakan jubah panjang. Kemudian ahli bedah tukang cukur mengenakan jubah pendek. Nah, ahli bedah tukang cukur ini dengan demikian sebagian besar disebut ahli bedah berjubah pendek. Oke. Tukang cukur dari jubah pendek ini dan panjang hidup berdampingan dengan genting selama beberapa abad berikutnya. Di Prancis pada tahun 1361, tukang cukur dan ahli bedah bergabung untuk membentuk serikat pekerja. Tetapi lebih sering mereka membentuk serikat yang terpisah. Serikat tukang cukur dibentuk pada tahun 1462, kemudian bergabung dengan serikat ahli bedah pada tahun 1540. Serikat ini membantu memastikan kualitas layanan dengan adanya memperkerjakan inspektur, kemudian untuk memverifikasi keterampilan tukang cukur ini, serta bersaing dengan pengrajin lain dan menegosiasi kontrak. Ahli bedah tukang cukur ini menjadi sangat ahli dalam melakukan prosedur bedah. Ambroise Paré yang dianggap sebagai bapak bedah modern adalah salah satu tukang cukur tersebut. Awalnya seorang penata luka di Paris, Hotel Dieu, Paré membuat sejarah dengan penanganan luka tembak dan luka terbuka yang tidak biasa. Kemudian naik menjadi ahli bedah untuk keluarga Perancis. Wah, mantap ini, nggak usah lama-lama kuliah. Masuk ke pemisahan, benar-benar pemisahan tukang cukur dan ahli bedah. Secara bertahap, perpecahan antara tukang cukur dan ahli bedah menjadi lebih parah pada tahun 1743 di Prancis dan 1745 di Inggris, di mana ahli bedah tukang cukur yang memotong atau mencukur rambut tidak diizinkan untuk melakukan operasi. Alhamdulillah. Pada tahun 1800, College of Surgery didirikan di Inggris, dan ahli bedah tukang cukur terakhir yang berpraktik di Inggris meninggal pada tahun 1821. Kedokteran gigi yang merupakan salah satu dari banyak tanggung jawab ahli bedah tukang cukur juga secara bertahap diturunkan ke spesialisasinya sendiri. Ahli bedah dokter gigi telah berlatih sejak abad 17. Nah, tukang cukur yang pernah melakukan banyak prosedur bedah sekarang bertanggung jawab atas perawatan rambut dan kuku. Kemudian di abad 17 dan 18, tukang cukur ini menjadi pembuat wig untuk bangsawan elit-elit Eropa. Beberapa dari mereka akhirnya bikin spesialisasi sebagai penata rambut. Alhamdulillah. Nah, meski begitu, keterampilan cukur dan ahli bedah tetap diminati hingga 1727. Wah, gimana teman-teman? Untung banget sih ini dibedain, karena ngeri lah kalau sampai sekarang. Jadi gimana teman-teman? Yuk kita diskusi di bawah. Kalau aku ada salah, bisa langsung komen di bawah. Suwun rek.